Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya seseorang menginginkan kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang tidak ada keburukan sedikit pun. Wajar kalau seseorang menginginkan kebaikan, seluruh kebaikan, baik yang ada di dunia ini maupun yang ada di akhirat kelak. Maka hendaknya kita berpikir ke sana. Tidak wajar kalau ada orang yang kemudian tidak ingin baik, tidak ingin kebaikan yang banyak, malah pinginnya keburukan. Ini orang yang akalnya tidak sehat. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan seluruh kebaikan tanpa kecuali yang tidak disertai dengan keburukan sedikit pun. Bagaimana agar bisa mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan itu yang tidak ada keburukan sedikit pun? Tidak ada lain dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba, maka hamba tersebut mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan semuanya tanpa kecuali yang tidak ada keburukan sedikit pun di dunia ini dan di akhirat kelak ketika Allah Subhanahu wa taala ridho. Nah, kemudian kita bertanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada diri kita? Dan apa tandanya kalau Allah SWT itu ridho kepada diri kita? Allah SWT ketika ridho kepada hambanya, ya puas kepada hambanya. Orang yang puas itu kan tentunya akan gembira, bahagia, tersenyum ya. Maka Allah SWT juga begitu, ketika Allah SWT ridho kepada hambanya, Allah SWT itu akan tersenyum, ya, bahagia melihat hambanya. Tahunya dari mana kalau kita ingin tahu Allah SWT itu tersenyum pada seorang hamba, bahagia melihat hambanya? Tahunya dari mana? Maka dikatakan bahwa ketika kita bisa menjadikan kedua orang tua kita tersenyum bahagia, disitulah Allah SWT sesungguhnya sedang tersenyum bahagia kepada hamba tersebut. Jadi cara untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dengan cara bagaimana kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Dan tanda yang gampang bahwa orang tua kita itu ridho kepada diri kita, ya kedua orang tua kita itu tersenyum bahagia melihat kita. Maka bagaimana kita terus ya senantiasa berusaha membuat kedua orang tua kita itu tersenyum bahagia. Pada saat itulah Allah SWT tersenyum bahagia melihat diri kita, dan itulah tanda bahwa Allah SWT ridho kepada diri kita. Dan ketika Allah SWT ridho kepada diri kita, kita mendapatkan segala-gala kebaikan semuanya tanpa kecuali, yang tidak ada keburukan sedikit pun di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kemudian apa caranya? Bagaimana caranya kita mendapatkan keridhaan Allah SWT? Allah SWT itu menciptakan, ya, semua ini ciptaan Allah SWT. Dan Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu dengan ketetapan yang telah ditetapkan Allah SWT. Ada ketetapan-ketetapan yang memang itu kehendak Allah SWT, yang tidak bisa diubah-ubah. Mengapa Allah SWT menghendaki seperti itu, tidak bisa dirubah? Karena itulah yang terbaik buat kita. Kita tidak tahu. Ya, kalau kita kan ukurannya nafsu, sedangkan Allah SWT itu maha mengetahui mana yang terbaik buat hambanya. Dan itu mutlak Allah SWT telah tetapkan pada diri kita. Itulah kehendak Allah SWT. Di balik dari kehendak Allah SWT itu, itulah kebaikan-kebaikan yang tidak ada keburukan sedikit pun. Sehingga manakala kita ridho ya, dengan ketetapan Allah SWT pada diri kita, disitulah kemudian Allah SWT ridho. Sejauh mana kita ridho kepada Allah SWT tentang ketetapan-ketetapan yang ada di kita,
yang ditetapkan pada diri kita, sejauh itu Allah SWT ridho kepada diri kita. Ya. Contohnya misalnya, ya namanya manusia dalam kehidupan, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Kita sudah berapa lama sehat? Sakit cuma sebentar kok. Ada kalanya dilonggarkan rizkinya, ada kalanya disempitkan rizkinya. Ya. Kita mendapatkan rizki dari Allah SWT itu tidak terhingga. Kalaupun suatu ketika disempitkan rizkinya, itu tidak ada apa-apanya. Ya. Kita kadang yang dijadikan ukuran adalah rizki yang berupa materi, khususnya berupa uang. Kalau uangnya sedang sedikit, wah saya sedang disempitkan rizkinya. Kita nggak sadar kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Coba mata nilainya berapa, telinga, hidung, mulut, paru-paru, jantung, kemudian ya lindungan Allah SWT, kebahagiaan ini tidak ternilai. Tapi kita ukurannya hanya materi, itu pun secara khusus uang, lagi disempitkan rezekinya. Oh, kita nggak paham. Nah, sehingga ketika kita kemudian ridho terhadap ketetapan Allah SWT, suatu ketika kita sakit, suatu ketika kita disempitkan, kita ridho, maka Allah akan ridho juga pada diri kita. Apa itu bukti bagi kita ridho? Bukti bagi kita ridho terhadap ketetapan Allah SWT itu apa? Dalam keadaan apapun, bagaimanapun kita tetap taat, itulah kita ridho. Ketika kita taat, itulah kita telah ridho terhadap ketetapan Allah SWT. Ya. Dalam keadaan sakit, kita kemudian ridho, ya, kita taat, tetap taat dalam keadaan sakit, ya. Tidak berkurang ketaatan kita. Kita kerjakan perintah Allah SWT semampu kita. Kita ikuti sunnah-sunnah Rasul. Dalam keadaan rezekinya sedang disempitkan, kita tetap taat, ya. Kemudian kita tetap menjalani kehidupan mengikuti sunnah. Itulah tanda bahwa kita ridho, yaitu tetap taat dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, sampai kapanpun. Nah ini, ya. Nah terus Allah akan ridho. Sejauh mana kita ridho, sejauh itu pula Allah ridho. Jadi inilah cara untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Cara untuk mengetahui bahwa Allah SWT ridho kepada diri kita. Sehingga yang pertama, bagaimana kita akan berusaha agar kedua orang tua kita itu tersenyum bahagia melihat kita. Maka Allah SWT pun akan tersenyum bahagia melihat kita. Itu tanda Allah SWT ridho kepada kita. Yang kedua, kita juga ridho kepada Allah SWT. Ya. Dan tanda kita ridho kepada Allah SWT yaitu apa? Tetap taat. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ada masalah, tetap taat. Ya. Kita kerjakan terus semampu kita. Ya. Kemudian ya kembali ya bahwa kita ini adalah manusia biasa yang tidak pernah luput daripada dosa, ya, kekurangan dan sebagainya. Maka ya sudah, ya, begitulah yang namanya manusia. Memang kepinginnya begitu, pinginnya Allah SWT senantiasa ridho, ya, pinginnya senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita, pinginnya kita selalu taat pada kepinginnya, tetapi namanya manusia ya begitulah. Ya, Allah lebih tahu tentang keadaan diri kita, Allah lebih tahu tentang siapa diri kita, maka kita berlindung kepada Allah SWT, berlindung terhadap segala dosa-dosa kita, ya, perbuatan-perbuatan kita, kejahatan-kejahatan kita, nafsu-nafsu kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita berlindung pada Allah terhadap segala keburukan-keburukan kita. Hanya Allah SWT tempat berlindung. Ya. Sebesar apapun dosa kita, itu lebih besar ampunan Allah SWT. Sebesar apapun, ya, kejahatan-kejahatan kita itu lebih besar ampunan Allah SWT, kasih sayang Allah SWT. Maka kita berlindung pada Allah SWT. Dan sebagai sesama umat manusia ini penting sekali, ya, karena memang yang namanya setan itu kan selalu menggoda. Nah, setan itu banyak sekali. Bagaimana agar kita itu terhindar? Ya kita harus saling ingat mengingatkan,
saling mendoakan, saling tolong menolong. Itu kita ini bisa berbuat seperti itu, ya, mendoakan. Ya, kalau enggak nanti kita akan terus tertipu oleh setan kalau kita tidak saling tolong menolong, saling mendoakan, ya, saling bantu membantu, saling ingat mengingatkan. Maka penting sekali. Pentingnya doa di sini. Jadi sementara ini kalau kita berdoa, ya Allah saya, ampuni saya, ya Allah mudahkan saya. Ini kita tidak paham, ya, bahwa sebetulnya doa yang paling mujarab, dan doa itu kan yang penting mujarabnya. Doa yang paling mujarab itu adalah apa? Ketika kita mendoakan orang lain yang kita doakan, dan saat itu orang lain itu tidak tahu kalau sedang kita doakan. Mungkin karena letaknya jauh, mungkin karena dia sedang tidak sadar, tidur atau dan sebagainya. Maka kita doakan mereka dalam keadaan seperti itu paling mujarab, makbul. Nah, kalau seperti itu terus sopo sih mendoakan kita mendoakan orang lain terus, ya. Lalu siapa yang mendoakan kita? Allah SWT mengirim malaikat, ya, yang malaikat ini tugasnya mengaminkan doa-doa kita. Lalu kemudian malaikat berdoa, demikian juga dengan kamu. Nah, ya. Nah, kalau kita berdoa belum tentu diterima karena kita banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, ya, banyak bermasalah. Tapi kalau malaikat itu mereka makhluk yang senantiasa taat, senantiasa memuji Allah SWT, tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT, maka pasti doanya akan diterima. Nah, itu akan mendoakan orang-orang yang mendoakan pada orang lain. Demikian juga dengan kamu. Nah, maka penting sekali bagaimana kita mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan, bukan mendoakan ketidakbaikan. Nanti kembalinya akan pada diri kita sendiri. Sehingga penting sekali kita saling mendoakan, saling tolong menolong, saling bahu. Suatu ketika kita sakit, ya, ada yang sakit, ya, kepinginnya sih kita betul-betul ikhlas ridho menerima cobaan. Kita senantiasa taat, tidak berkurang ketaatannya, kita senantiasa beramal. Kepinginnya begitu, tapi namanya manusia biasa, ya, kadang malah masya Allah berkeluh kesah ketika kita sedang rezekinya disempitkan juga begitu. Nah, inilah pentingnya kita saling tolong menolong. Ketika ada saudara kita yang sakit, datangi, hibur, ya. Jangan kemudian malah kita tidak peduli, kemudian bahkan kemudian menakut-nakuti, wah saudara saya sakit seperti ini, gak lama kemudian mati, ya. Jangan begitu. Hibur, insya Allah enggak apa-apa, sehat insya Allah, enggak ada penyakit yang tidak ada obatnya, ya. Nah, ini pentingnya kita mendoakan. Kita manusia biasa, kepinginnya tadi tidak berkurang ketaatannya ketika ada musibah, cobaan, kepinginnya. Tapi namanya manusia biasa, maka penting kita saling tolong menolong, datang, mendoakan, menghibur, ya, bantu, ya, bawa buah-buahan, bawa makanan, ya. Ketika kita sedang kesulitan, rezekinya bantu, ya, tolong semampu kita, itu, ya, sehingga nanti saudara kita itu tidak terbebani, sehingga mudah-mudahan tadi tidak berkurang ketaatannya, tidak kemudian berkeluh kesah. Inilah pentingnya, ya, kita saling mendoakan, saling bantu. Dengan begitu insya Allah, ya, kita akan mendapatkan ridho. Ketika kita menolong saudara kita, meringankan bebannya, Allah pasti ridho. Tidak mungkin Allah tidak ridho. Masa Allah SWT tidak ridho melihat saudara kita, melihat kita menolong saudara kita, mengurangi beban penderitaan, ya, pasti Allah ridho. Sehingga untuk meraih ridho Allah SWT, dengan bagaimana kita buat kedua orang tua kita itu tersenyum bahagia. Kemudian bagaimana agar kita itu senantiasa ridho terhadap segala ketetapan Allah SWT telah berikan pada diri kita. Dan untuk itu agar kita bisa menerima dengan penuh ridho, ya, kita saling mendoakan, saling tolong menolong, saling membantu untuk meringankan supaya kita itu tidak terlalu berat sekali, sehingga kita itu insya Allah mudah-mudahan kita semakin ridho dengan segala apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada diri kita, ya. Insya Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.